Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Liza dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai hubungan antara citra merek dengan keputusan pembelian produk skincare Wardah pada mahasiswa. Tugas ini adalah pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Konsumen Pemasaran dengan dosen pengampu Mbak Liza Yudita Widyastuti, MPSI Psikolog. Kami adalah mahasiswa semester 6 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta, dan video ini diambil pada tanggal 1 Juni tahun 2025. Untuk anggota kelompoknya ada Sandrina Alida Febrianti, Cialkanya Febra, Sistia Gialiulaika, dan Kesha Dalila Hasya Haryanto. Baik, kita akan masuk ke bab 1. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan kulit, khususnya produk perawatan wajah. Produk perawatan kulit ini di masa ini menjadi kebutuhan utama bagi banyak kalangan wanita di Indonesia, termasuk mahasiswa yang semakin sadar akan pentingnya perawatan kulit dan wajah. Salah satu merek yang terkenal di Indonesia adalah Wardah, yaitu merupakan salah satu merek skincare dan kosmetik lokal Indonesia yang dikenal memiliki citra positif di kalangan masyarakat. Wardah ini hadir sebagai salah satu merek skincare dan kosmetik lokal yang dikenal karena kualitas produk dan kehalalannya yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat Indonesia. Yang kemudian produknya juga dikemas dalam harga yang cukup terjangkau bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa tertarik untuk membeli produk skincare dari Wardah. Pada mahasiswa, pemilihan produk skincare tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan fungsional saja, tetapi juga terhadap persepsi terhadap merek, kualitas produk, harga, dan manfaat yang sangat mempengaruhi keputusan dalam pemilihan produk perawatan kulit dan wajah. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut agar dapat memahami bagaimana hubungan antara citra merek Wardah dengan keputusan pembelian skincare pada mahasiswa. Selanjutnya ada identifikasi dan pembatasan masalah yang terbagi menjadi beberapa poin. Untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap citra merek Wardah, kemudian bagaimana hubungan antara citra merek dengan keputusan pembelian skincare Wardah pada mahasiswa, dan yang terakhir, apakah terdapat kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian skincare pada mahasiswa selain citra merek. Untuk pembatasan masalah, yang pertama, responden dari penelitian ini hanya difokuskan pada mahasiswa sebagai konsumen produk skincare. Kemudian produk yang diteliti adalah produk skincare merek Wardah, dan variabel yang dikaji adalah citra merek dan keputusan pembelian. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, apakah terdapat hubungan signifikan antara citra merek dengan keputusan pembelian produk skincare Wardah pada mahasiswa? Dan untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara citra merek dengan keputusan pembelian skincare Wardah pada mahasiswa. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk perusahaan Wardah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya untuk meningkatkan strategi pemasaran dalam membangun dan mempertahankan citra positif pada merek. Kemudian bagi konsumen, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya citra merek dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk skincare. Dan bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi dalam kajian tentang perilaku konsumen dan pemasaran. Baik, selanjutnya, bab 2, karena pada penelitian ini kita menggunakan variabel keputusan pembeli dan citra merek, sebenarnya apa sih keputusan pembelian? Keputusan pembelian yaitu proses untuk memilih satu tindakan yang didasari atas produk yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya di antara brand atau merek-merek yang ada. Dan pada penelitian ini kita menggunakan dimensi keputusan pembelian dari Kotler di tahun 2008 yang ada pengenalan masalah, mencari informasi, evaluasi alternatif yang ada, keputusan pembelian, dan purna waktu. Dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ini ada faktor psikologis, sosial, budaya, maupun pribadi. Next. Lalu variabel yang kedua ada citra merek, yaitu citra merek merupakan persepsi konsumen yang terbentuk dari serangkaian asosiasi dan hal tersebut bisa positif juga negatif, tergantung pada persepsi setiap orang. Lalu ada faktor yang mempengaruhi, ada kualitas atau mutu, lalu dapat dipercaya atau diandalkan, kegunaan atau manfaat, pelayanan, resiko, harga, dan juga image.
Lalu ada juga dimensi merek, yaitu ada atribut produk, yang kedua ada keuntungan konsumen, dan yang terakhir ada kepribadian merek. Kemudian ada kerangka pemikiran antara citra merek dan kepuasan pembeli yang dimana mendapatkan hasil hipotesisnya dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh citra merek Wardah terhadap keputusan pembeli skincare Wardah pada mahasiswa. Selanjutnya, penelitian yang relevan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan Nuryanti di tahun 2004 tentang citra merek terhadap keputusan pembelian di konsumen Peyek Maknyus di Gulong Sutajayan Blitar. Dan yang kedua ada penelitian kuantitatif oleh Sophie Anggreni Lubis di tahun 2019 terkait citra merek dan keputusan pembeli terhadap produk Oriflame. Dan yang ketiga adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Nisa di tahun 2017 terkait pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada produk smartphone Oppo. Dari ketiga penelitian yang relevan ini menghasilkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara citra merek dengan keputusan pembelian. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode dalam penelitian ini. Kita menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan subjeknya yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif yang menggunakan produk skincare dari Wardah, di mana analisis data yang kita gunakan diawali dengan analisis statistik deskriptif, selanjutnya uji normalitas, uji linearitas, dan terakhir uji person correlation, di mana seluruh prosesnya menggunakan SPSS versi 25. Adapun definisi konseptual dari keputusan pembelian yaitu proses yang dilakukan konsumen untuk memilih satu merek dari berbagai pilihan yang tersedia. Sedangkan citra merek adalah asosiasi yang muncul di pikiran konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu yang bisa berupa persepsi, pemikiran, atau gambaran tentang merek tersebut. Sedangkan untuk definisi operasional, keputusan pembelian itu diukur menggunakan 5 dimensi menurut Kotler dalam Lubis 2019, yaitu ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan yang terakhir perilaku pasca pembelian. Untuk citra merek diukur menggunakan 3 dimensi menurut Ratri, yaitu atribut produk, keuntungan konsumen, dan kepribadian merek. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan, diawali dengan gambaran dari subjek penelitian. Subjek penelitian kita adalah mahasiswa dan mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi yang menggunakan produk skincare Wardah. Kita berhasil mengumpulkan responden sebanyak 41, di mana keseluruhan responden itu dianalisis karena tidak ada yang terindikasi sebagai outlier. Boleh di next? Adapun prosedur dari penelitian yang kita lakukan, yang pertama mulai dari persiapannya, kita menentukan variabel terikat dan variabel bebasnya, yaitu keputusan pembelian dan citra merek. Selanjutnya kita menentukan judul penelitian yang sesuai dengan kedua variabel tersebut, lalu mencari dan memilih alat ukur yang sesuai, dan selanjutnya kita melakukan penyesuaian pada alat ukur dengan mengganti nama merek dari penelitian sebelumnya itu Oriflame menjadi merek Wardah agar sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya kita menyusun kuesioner ke dalam format Google Form untuk pengumpulan data. Selanjutnya pelaksanaan penelitian di mana kita menyebarkan link kuesioner Google Form tadi melalui media sosial, grup mahasiswa, atau jaringan akademik lainnya. Terus memastikan bahwa responden-responden yang mengisi kuesioner telah sesuai dengan kriteria yang dibuat dan yaitu mahasiswa aktif yang menggunakan produk skincare Wardah. Dan terakhir mengumpulkan dan memantau data yang masuk secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah responden telah terpenuhi. Boleh next? Lalu ada hasil dan pembahasan. Kelompok kami menggunakan software SPSS versi 15 dan 27 dan mendapatkan hasil. Yang pertama ada uji normalitas, di mana citra merek tidak normal dan keputusan pembeli itu normal. Lalu ada uji linearitas, di mana signya 0, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, dan dapat diartikan adanya hubungan linear antara citra merek dan keputusan pembeli. Yang ketiga ada uji korelasi Pearson, nilai R-nya 0,808, yaitu sangat kuat, dan nilai signya sama dengan 0, yang artinya signifikan. Jadi kesimpulannya, citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk pembahasannya, ada dukungan penelitian sebelumnya yang konsisten dengan Nuryati tahun 2024, Lubis tahun 2019, dan Givan tahun 2017 yang menunjukkan hasil yang sama, yaitu jika citra merek kuat, maka dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Dalam judul ini ada sampel responden yang hanya 41 responden. Yang kedua, fokusnya hanya kepada citra merek produk. Sedangkan ada faktor lain yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga adalah waktu pengumpulan data yang sangat singkat. Selanjutnya kita lanjut ke bab 5, yaitu ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek Wardah yang positif ditandai dengan kualitas, kehalalan, dan harga terjangkau berpengaruh atau berhubungan signifikan terhadap keputusan pembelian skincare pada mahasiswa. Mahasiswa memilih Wardah karena persepsi positif terhadap manfaat, keamanan, dan kesesuaian nilai-nilai merek dengan gaya hidup mereka. Selain kebutuhan fungsional, faktor seperti rekomendasi teman, pengalaman pribadi, dan kekuatan citra merek turut mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan semakin baik citra merek Wardah di mata mahasiswa, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk membeli produknya. Selanjutnya, saran. Bagi perusahaan Wardah, disarankan untuk terus menjaga dan meningkatkan citra merek positif yang dimiliki dengan tetap menjaga kualitas dan membuat banyak inovasi baru terhadap produk skincare dengan tetap memperhatikan kebutuhan konsumen. Wardah juga diharapkan dapat mengembangkan strategi pemasaran dengan menunjukkan keunggulan dan keunikan yang dimiliki. Bagi konsumen, terutama mahasiswa, diharapkan lebih bijak dan kritis dalam memilih produk skincare, bukan hanya berdasarkan citra merek, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan yang mereka miliki, serta memperhatikan kandungan produk untuk keamanan jangka panjang. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup responden dan variabel yang diteliti. Peneliti berikutnya disarankan untuk menambah variabel lain dan memperluas populasi agar hasilnya lebih general. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.